Baiklah, saya membacakan materi kelompok kami, yaitu tentang aksi eksklusif. Yang pertama, pengertian karakteristik responden. Yang pertama, usia. Subjek dalam penerapan ini maksudnya AP berusia 25 tahun, Nyonya 139, dan Nyonya AY berusia 21 tahun. Ketika subjek berada di usia WUS, yaitu meminta usia subur, yaitu berada pada usia 19 sampai 45 tahun. Usia mempengaruhi terhadap layak. Yaitu 71%. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, subjek 2 berusia lebih dewasa memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi dibandingkan subjek 1 dan subjek 2. Dikarenakan subjek Jurnal Cendekia Muda volume 4 nomor 2 Juni 2024 sudah memiliki pengalaman tentang aksi, yaitu sudah memiliki 3 orang anak yang menyusui. Yang kedua, pendidikan. Ketika subjek memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, subjek 1 dan 3 memiliki tingkat pendidikan S1, sedangkan subjek 2 memiliki tingkat pendidikan SMA. Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah, baik formal maupun non formal. Peningkatan pengetahuan setelah dilakukan pendidikan kesehatan subjek 2 20% dan subjek 3 22% lebih signifikan dibandingkan peningkatan pengetahuan subjek 1 yaitu 8%. Hal ini dikarenakan saat pengkajian subjek 2 dan subjek 3 sering mencari informasi tentang kehamilan dan ASI melalui internet, sehingga pengetahuan kedua subjek lebih meningkat setelah mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga, pengalaman. Subjek 1 baru memiliki 1 orang anak, subjek 2 memiliki 3 orang anak, sedangkan subjek 3 memiliki 2 orang anak. Pengalaman berperan dalam meningkatkan pengetahuan seseorang tentang teknik menyusui yang baik dan benar.
dilakukan penerapan pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif. Sebelum dilakukan penerapan pendidikan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang pemberian ASI eksklusif pada subjek 1 dan subjek 2 berada pada tingkat pengetahuan baik 78% dan subjek 3 berada pada tingkat pengetahuan sedang 71%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya usia, pendidikan, pengalaman, dan informasi. Menurut penulis, kedua subjek sudah dapat mengikuti perkembangan informasi tentang kesehatan, terutama informasi tentang pemberian ASI eksklusif. Pada era digital seperti sekarang ini, informasi tentang pemberian ASI eksklusif dapat diperoleh oleh orang tua melalui internet dan media sosial. Meningkat menjadi 86%, subjek 2 meningkat menjadi 100%, dan subjek 3 meningkat menjadi 93%. Yang C, pengetahuan ibu setelah dilakukan penerapan pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif. Tingkat pengetahuan setelah pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif terjadi peningkatan pada ketiga subjek. Tingkat pengetahuan subjek pertama meningkat menjadi 86%, subjek kedua meningkat menjadi 100%, dan subjek 3 meningkat menjadi 93%. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif, tingkat pengetahuan subjek 1, 2 berada pada kategori baik, dan subjek 3 berada pada kategori sedang. Peningkatan pengetahuan dipengaruhi oleh perbedaan usia, pekerjaan, serta pengalaman yang berbeda pada kedua subjek. Kondisi lingkungan yang kondusif juga mempengaruhi tingkat konsentrasi subjek dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Laura. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lutfi kepada Lutfi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Yola, yaitu kesimpulannya. Dari 62 responden, presentasi 100% didapatkan 65 responden yang memiliki pengetahuan dengan klasifikasi baik, dan sejumlah 35% dari responden yang memiliki pengetahuan dengan klasifikasi cukup. Walaupun pembahasan tentang ASI eksklusif merupakan topik yang telah banyak dikenal, alangkah baiknya jika kegiatan ini masih terus dilakukan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang manfaat ASI eksklusif lebih baik, demi membantu menciptakan generasi penerus yang sehat. Yang B, saran. Yang pertama, bagi responden perlunya peningkatan pengetahuan tentang manfaat pemberian ASI dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan bayi agar dapat mencegah penyakit yang akan muncul yang dari 62 responden, presentasi 100% didapatkan 65 responden yang memiliki pengetahuan dengan klasifikasi baik, dan sejumlah 35% dari responden yang memiliki pengetahuan dengan klasifikasi cukup. Walaupun pembahasan tentang ASI eksklusif merupakan topik yang telah banyak dikenal, alangkah baiknya jika kegiatan ini masih terus dilakukan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang manfaat ASI eksklusif lebih baik, demi membantu menciptakan generasi penerus yang sehat. Yang B, saran. Yang pertama, bagi responden perlunya peningkatan pengetahuan tentang manfaat pemberian ASI dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan bayi agar dapat mencegah penyakit yang akan muncul yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan seperti stunting. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfi.
keempat, ASI eksklusif bagi ibu antara lain membantu mengurangi perdarahan pasca melahirkan, mempercepat pemulihan rahim, dan mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium. Terima kasih. Saya kembali. Bagaimana bisa apakah mengerti dari jawaban? Baiklah, pertanyaan dari Nia yang akan dijawab oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Dunia. Pertanyaannya, bagaimana implementasi program ASI regulasi di wilayah kerja Puskesmas? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi implementasi program ASI regulasi yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga di posisi, yang tiga struktur birokrasi, yang B-nya contoh implementasi program ASI evaluasi di beberapa Puskesmas. Yang pertama, Puskesmas dari Kecamatan Medan Teguh. Yang kedua, Puskesmas Kampung Baca atau Kota Maluku. Yang ketiga, Puskesmas Budi Kota Palu. Terima kasih kepada Rizka. Bagaimana ini? Apakah mengerti dengan jawaban Bapak? Baiklah, itu saja presentasi dari kami.